dan Siti Fatimatul Hasanah ingin mempresentasikan tugas perekonomian di Indonesia mengenai analisis perekonomian di Indonesia dalam sektor pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimatul Hasanah, kelompok 4 bersama Mbak Rafida Musa. Dan saya akan menjelaskan pembagian yang nomor 1, yaitu pengertian, tujuan, dan manfaat pariwisata. Pariwisata yaitu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dari suatu tempat atau dari rumah ke tempat yang lain. Dan tempat yang lain itu biasanya di sana adalah tempat yang mana memiliki keindahan alam dan itu biasanya untuk berlibur. Banyak pengertian pariwisata menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut James J. Spelling 1982 yang berbunyi, pariwisata merupakan aktivitas melakukan perjalanan dengan tujuan memperoleh kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menunaikan tugas, berziarah, dan lain sebagainya. Jadi intinya sama saja sama pengertian yang pariwisata yang kita sudah ketahui ya. Itu sama saja. Kemudian jenis-jenis pariwisata. Di sini ada banyak jenis pariwisata. Yang pertama yaitu jenis dan macam pariwisata berdasarkan letak geografis. Nah, jadi maksudnya di sini wisata itu pasti ada tempatnya dan tempatnya tidak terserah yang membuat. Jadi pasti sudah ditentukan ini bagusnya di sini, ini bagusnya di sini, seperti itu. Kemudian bagian B, unsur-unsur pariwisata. Unsur-unsur pariwisata yang nomor 1 yaitu biro perjalanan atau badan usaha di mana melayani segala proses perjalanan pariwisata, sedang berangkat hingga kembali pulang. Kemudian akomodasi, yaitu tempat untuk tinggal sementara atau bisa disebut menginapnya. Biasanya di pariwisata itu disiapkan tempat penginapan, perhotelan, dan lain sebagainya. Yang bagian kedua yaitu unsur-unsur pariwisata. Ada banyak unsur pariwisata. Salah satunya akomodasi. Akomodasi ini adalah tempat penginapan untuk tamu wisata. Kemudian transportasi, yaitu industri pada pariwisata yang menyediakan jasa angkutan. Ya mungkin kalau mau ke sini ada yang jemput gitu. Kemudian jasa boga dan restoran. Jadi di tempat wisata itu ada yang namanya yang menyediakan makanan, tapi itu tetap dibeli. Ya, dan selanjutnya manfaat pariwisata. Manfaat pariwisata ini ada banyak, tetapi saya akan menyebutkan salah satunya saja. Yang pertama yaitu menambahkan kesempatan berusaha bagi penduduk maupun masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. Kemudian yang kedua, sektor pariwisata bisa menyerap tenaga kerja yang bisa meningkatkan perolehan serta kesejahteraan penduduk. Yaitu tadi adalah manfaat pariwisata. Kemudian yang bagian D, tujuan pariwisata. Tujuannya yaitu untuk memakai waktu senggang. Nah, biasanya kalau kita liburan itu kan waktunya panjang daripada gak ngapa-ngapain di rumah, jadi dibuat berlibur untuk ke wisata tersebut. Kemudian yang kedua untuk kebutuhan usaha atau bisnis. Ya mungkin ada janji terus ketemunya di tempat wisata yang ini, seperti itu. Pembahasan yang kedua yaitu dampak perekonomian Indonesia dalam sektor pariwisata di era COVID-19. Nah, pada bulan Desember 2019, virus COVID-19 yang pertama kali di Cina ini menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, yang dimana ada 5 negara yang termasuk paling besar yaitu Cina, Iran, Korea Selatan, Italia, dan Jepang. Karena tidak ingin terkena dampak virus yang lebih besar, beberapa negara ini pun memutuskan untuk melakukan lockdown negaranya. Nah, lockdown itu adalah suatu peraturan darurat untuk mencegah masyarakat luas meninggalkan atau masuk ke suatu daerah. Nah, seperti itu. Nah, dengan kebijakan ini pun pemerintah juga melakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB, seperti meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan transportasi, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum,
pembatasan kegiatan sosial, budaya dan agama, dan pembatasan kegiatan lainnya yang berada di luar rumah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat berperan penting dalam sektor pariwisata dan kontribusi devisa terbesar kedua, sehingga sangat berpengaruh dalam pertumbuhan perekonomian. Karena adanya pandemi virus corona ini, sektor pariwisata mengalami penurunan secara drastis. Nah, berkurangnya turis atau turis baik pun orang lokal maupun mancanegara yang mempengaruhi pendapatan devisa. Karena sektor pariwisata itu merupakan tempat yang memberikan banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan juga banyak sekali perusahaan pabrik dan toko yang menutup usahanya itu mencegah penularan virus corona. Nah, mengingat Indonesia ini, negara kita ini memiliki berbagai bidang dalam pariwisata, diantaranya itu bisnis pariwisata, itu berupa transportasi, hotel, dan destinasi wisata. Nah, ini merupakan memang cukup potensial di Indonesia, mengingat Indonesia ini secara alami memiliki potensial keindahan alam, keragaman dan keunikan budaya dan lain sebagainya. Berdasarkan pada kondisi tersebut atau dalam keadaan pandemi seperti ini, maka dibutuhkan strategi tempat untuk bisa memulihkan dan menggerakkan roda perekonomian, khususnya itu di sektor pariwisata. Nah, strategi yang bisa dilakukan itu seperti apa? Nah, strategi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama membuat branding, strategi baru, misalnya New Words of Corona, Enjoy Your Holiday. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu menggunakan media sosial untuk melakukan promosi secara gencar, misalnya lewat Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu melakukan promosi service and healthy of firms ke turis internasional. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat yaitu mendukung pelaku atau pegiat pariwisata dalam industri pariwisata, misalnya pemerintah dan bank memberikan relaksasi peminjaman bank, pengurangan biaya listrik serta air, dan keringanan restribusi pajak Pemda atau pemerintah daerah. Nah, yang kelima yaitu menguatkan SOP mitigasi pariwisata atau wabah, penyakit, dan bencana alam. Nah, dan yang keenam yaitu prioritas wisata ekoturisme atau memadukan alam dan budaya dibandingkan dengan mass tourism, karena orang akan lebih selektif memiliki wisata yang bersifat pariwisata dibandingkan secara grup tour dan menghindari tour massal. Lepas dari itu semua, selebihnya itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita ketahui, yaitu dan seharusnya itu yang harus diperhatikan industri pariwisata di tempat tujuan atau tempat lokal wisata itu berada, yaitu seperti berikut. Yang pertama yaitu memperhatikan protokol kesehatan yang wajib atau mendatori dan menjaga kebersihan lokasi wisata. Nah, dan yang kedua yaitu menjaga kesehatan dan keamanan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu menjaga kenyamanan, melakukan pembangunan infrastruktur dasar, misalnya itu jalan dan jembatan di tempat wisata. Untuk itu, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pariwisata itu adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari sebuah tempat ke tempat yang lain dengan melakukan perencanaan sebelumnya. Nah, tujuan itu untuk rekreasi atau untuk sebuah kepentingan agar keinginannya itu bisa terpenuhi. Atau pariwisata itu bisa diartikan juga sebagai sebuah perjalanan dari sebuah tempat ke tempat yang lain untuk rekreasi atau bersenang-senang, kemudian kembali ke tempat awal mereka. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan menyebutkan kesimpulan yang telah kami dapat, yaitu pengertian dari berbagai para ilmu, jenis-jenis pariwisata, unsur, manfaat, dan tujuan pariwisata itu sendiri, begitu juga dengan dampak perekonomian Indonesia dalam sektor pariwisata di era pandemi COVID-19 ini. Pandemi ini sangat berpengaruh sekali dalam sektor pariwisata karena minimnya pengunjung, sehingga penyebab yang terjadi yakni pemasukan juga berkurang. Jadi pandemi ini sangat menyebabkan mereka pekerja-pekerja tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan baik dan tidak bisa mendapatkan
hasil dari pekerjaannya. Terlepas dari itu, jika tempat wisata tetap dijalankan seperti keadaan normal sebelumnya, maka penyebaran COVID-19 sangat besar, sehingga ada beberapa hal yang perlu atau harus diperhatikan industri wisata di tempat tujuan atau tempat lokasi. Jadi kita walaupun berlibur dalam keadaan pandemi seperti ini, kita juga harus tetap memenuhi protokol-protokol kesehatan dan harus mematuhi apa yang dilarang oleh pemerintah yang sekarang ini. Baiklah, terima kasih. Inilah presentasi dari kami kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.